kiara lama kaya sakara lamaya sekerere. Kiara lama kata kaya lamaya sekerere kerere. Roh Kudus mari Tuhan. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, hormat, kemuliaan, bagi Dia yang duduk di tengah. Kami biar kami ada di tengah Kairos-Mu Tuhan. Pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, kudus, kiara lapakaya sekerere. Kudus, kudus, kami semua kudus, kudus, mari angkat siap pejuban, mari angkat siap ukupan. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah. Oh, anak domba Allah, anak domba Allah, kiata kaya rapa kaya se. Mari aktifkan siap jubah. Mari aktifkan siap jubah. Kiara lama ya sere bagi Dia. Mari gerakan siap malaikat. Malaikat, pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Oh, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kiara maya serere. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah. Saudara siap mari sekali lagi kudus, kudus, oh. Kuduslah Tuhan. Alam semesta kiara maya sere. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari bawa siap jumpa mesbah dan penyembah. Di pintu gerbang ini nasib seluruh bumi ditentukan. Tidak ada yang terlalu
Engkau mulia. Tinggikan, diagungkan dan dipuja. Sebab Engkau layak, Engkau layak, dan Engkau yang Maha Kudus. Bapak Ibu, satu level lagi, satu level lagi. Kota kaya, Rapa kaya, Allahku, Allahku. Dari segala itu kami mengenal, kami mengenal kasar-Mu. Mari Imam besar Agung, berjalanlah atas bangsa kami. Musik saja. Biar jumpa dan jauh dari berbagai zaman, dari berbagai angkatan dan masa. Saya mungkin cepat aja, saya nggak tahu Ibu Ruth mau sharing apa setelah ini. Tapi kemarin waktu saya tanya Tuhan, izinkan saya hari ini share yang saya tangkap buat persiapan 7 Juni. Boleh, next. Oh ya, tadi kalau saudara lihat yang pertama, kenapa judulnya Minyak Anggur Samudra? Karena saya lihat kan saya tanya Tuhan, apakah ada pesan buat Mahanaim? Lalu saya tuh lihat seperti di meja yang seperti meja pesta gitu ya saudara. Saya lihat ada 3 bahasanya? 3 wadah lah gitu saudara. Ada 3 wadah yang bentuknya berbeda-beda dan itu isinya yang pertama minyak, yang kedua anggur, yang ketiga itu seperti sebuah kunci untuk menyelam dalam samudra yang besar. Nah, saya coba tanya Tuhan maksudnya apa? Itu seperti 3 berkat dan 3 hal yang Tuhan itu ingin temui di antara kita. Tanggal 7 Juni kita akan sungguh-sungguh menahan 7 sangkakala, 7 meterai, cawan kegelapan dan lain sebagainya. Tadi Pak Joshua, Pak Luki, Pak Leo sudah terangkan sangat banyak. Saya tidak terangkan kenapa perjanjian dan lain sebagainya. Tapi kemarin waktu saya baca sebuah ayat, Tuhan itu tiba-tiba gini. Kamu tahu nggak? Pesta adalah tempat penentuan.
tadinya saya gini, kenapa kalau setiap kali ulang tahun Mahanaim, ulang tahun 7 Juni, kebetulan ulang tahun Bu Iin gitu ya. Dan karena itu ulang tahun, maka itu masa pergantian tahun saudara ya. Dan ketika masa pergantian tahun, raja-raja berperang. Jadi ya karena kita pasukan terdahsyat, jadi kita akan berperang. Tapi saya tuh tanya Tuhan, kenapa waktu pesta itu seringkali ada penetapan demi penetapan. Dan Tuhan itu ingatkan, kamu tahu nggak di setiap pesta di Alkitab sebenarnya mungkin ada lebih banyak dari ini. Tapi ada banyak penentuan yang terjadi. Saya coba, ada beberapa hal yang saya tulis di sana. Yang pertama, Wasti dibuang ketika pesta. Kenapa Wasti dibuang? Karena dia tidak tahu dia siapa. Dan dia tidak ikuti, dia tidak tahu hukumnya. Dan dia ikuti moodnya. Karena dia tidak tahu dia siapa. Yang kedua, Haman disulakan. Saudara pasti sering dengar apalagi ketika kita sudah rayakan Purim bertahun-tahun. Pesta adalah pada saat perjamuan, disitulah raja memutuskan untuk menyulakan Haman. Raja tidak memutuskan menyulakan Haman di tahta singgasananya ketika dia memerintah atau mengadili rakyat. Tapi dia putuskan ketika dia di ruang perjamuan. Lalu ada Yohanes Pembaptis yang dipenggal, itu juga diputuskan di ruang pesta. Saya sempat tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Yohanes Pembaptis dipenggal? Missingnya di mana? Dan Tuhan bilang, kalau kamu tahu beberapa pasal sebelum itu, Yohanes kan lagi di penjara ya saudara hari-hari itu. Dan dia sempat tanya sama murid-muridnya Yesus, dia sempat menyuruh murid-muridnya bertanya sama Yesus. Dan dia bilang, coba tanya apakah benar dia ini yang akan datang. Yohanes Pembaptis adalah orang yang terima pewahyuan. Dia salah satu orang pertama yang mendeklarasikan siapa Yesus. Dia bukan sekedar manusia, tapi dia anak Allah. Dia orang yang punya sebuah destiny tinggi, yaitu menggelar karpet merah bagi raja segala raja. Tapi hari-hari waktu ketika dia dalam ujian dan dia di penjara, sayangnya reaksinya tidak seperti Paulus, tapi reaksinya meragukan pewahyuan yang Tuhan pernah berikan. Ada hari-hari mungkin ketika ujian datang, mungkin saudara ada titik meragukan pewahyuan yang pernah saudara terima, baik itu pribadi maupun lewat orang lain, maupun lewat mungkin pemimpin yang berdiri di sini sekian tahun. Tapi karena dia meragukan hari itu jadi satu celah yang membuat akhirnya dengan hati yang sangat sakit, Tuhan harus melihat dia dipenggal dan mati dengan cara seperti itu, walaupun tetap dia martir. Di pesta jugalah tapi terjadi Ester dinaikkan kedudukannya. Di pesta Ester dinaikkan kedudukan karena dia meresikokan dirinya hari itu di hadapan raja dan di hadapan semuanya, mempertaruhkan nyawanya. Tapi di pesta juga Mordekai diberi kekuasaan karena dia memilih berdiri pada kebenaran. Dan di pesta juga mujizat pertama Yesus terjadi, yaitu mujizat air pembasuhan menjadi anggur terbaik. Kemarin karena saya panggilan mempelai, saya tanya Tuhan tentang sangkakala kedua. Dari awal memang gak tahu gimana, saya dapat tentang salah satu lawannya adalah jaminan. Kita perlu jaminan everlasting. Dan saya pelajari jaminan everlasting itu ajaib sekali saudara. Kalau kita punya jaminan everlasting, ayatnya berkata, Tuhan tidak akan membiarkan siapapun menyentuh kita tanpa seizinnya. Dan kalau ada orang berani sentuh, dia pasti habisi berkali-kali lipat ganda. Dan itu perjanjian everlasting. Yang kedua ajaibnya adalah Tuhan merekayasa hati kita untuk sejalan dengan hati dia. Itu ada ayatnya di Yeremia kalau gak salah. Dia merekayasa karena sebuah perjanjian kekal. Dan bukankah itu yang kita butuhkan hari-hari ini? Hati yang direkayasa begitu rupa. Tadi Pak Leo sempat sharing, tanggal 7 Juni mau keluar film Transformer. Kalau saudara pernah lihat trailernya tuh mengerikan saudara. Ya, karena musuhnya bilang begini, kamu gak tahu siapa yang akan datang. Yang akan datang lebih kuat berkali-kali lipat ganda gabungan semua musuh yang kamu pernah
hadapi sebelumnya. Waktu saya lihat trailernya aja itu saya ingat sebelum nonton Jesus Revolution udah tahan-tahan dalam nama Yesus gak terjadi. Karena benar-benar bis gitu. Dan tapi waktu saya tanya Tuhan, ini bagaimana gitu. Apa yang harus dilakukan? Tadi Pak Leo juga bilang salah satu cawannya harus unity. Ketika mereka unity, bukankah film Avengers juga begitu ya saudara? Ketika mereka unity, maka musuh yang harusnya tidak terkalahkan juga kok. Dan untuk unity itu kan susah atau gampang saudara? Satu keluarga aja unity susah atau gampang saudara? Susah. Bagaimana kita yang berlaksa-laksa ini bisa unity? Kalau bukan Tuhan merekayasa hati kita, amin. Dan itu perjanjian everlasting yang salah satu akan kita angkat. Tapi juga di sangkakala kedua itu, gak apa-apa ya, saya citing-citing dikit sharing soal mempelai ya saudara. Di sangkakala kedua itu tulahnya adalah air menjadi darah. Itu tulah yang sama yang Tuhan berikan kepada Mesir. Tulah pertama, air menjadi darah. Kenapa hari itu tulah pertamanya air menjadi darah? Karena di ayat yang pertama berkata, karena ketegar tengkukan hati Firaun dan Mesir. Hati kita ini penuh banyak apa ya saudara, keegoisan, ketidaktaudirian, kesombongan, keraguan, ketakutan apapun lah itu. Yang sebenarnya tujuannya intinya sama, menghalangi kita buat nyatu sama Tuhan, menghalangi kita buat beriman, menghalangi kita buat punya cinta dan gelora. Tapi Yesus buat, tadi kan iblis buat air jadi darah ya saudara. Dan itu mengakibatkan kematian. Tapi Yesus buat mujizat pertama, air jadi anggur. Dan gak tahu kenapa dari awal saya gini, ini harus dilawan air jadi anggur. Tapi saya gak terlalu ngerti sampai 2 hari kalau gak salah sebelumnya kemarin. Tuhan itu tiba-tiba, saya lagi beres-beres, Tuhan itu ngomong gini, Tuhan kenapa sih harus air jadi anggur? Hubungannya kemana dengan nahan air jadi darah? Dan Tuhan bilang gini, kamu tahu gak? Kenapa mujizat pertama itu di pernikahan? Karena pernikahan itu bicara tentang ikatan, perjanjian, keputusan. Bukankah 2 orang memutuskan hidup bersama selama-lamanya? Dan itu bicara ketika 2 orang, suami dan istri, mereka jadi suami istri, mereka menyatu, ada perjanjian darah di dalamnya. Dan perjanjian darah adalah perjanjian tertinggi. Karena itu perjanjian yang menyelamatkan saudara dan saya. Itu perjanjian yang kasih akses kita ke surga. Itu perjanjian yang membatalkan semua hukuman yang seharusnya jadi bagian kita. Itu perjanjian tertinggi. Itu juga perjanjian yang nanti tanggal 7 Juni akan jadi dasar untuk kita menahan kesesakan besar. Dan Tuhan bilang, karena itu perjanjian, itu tempat sebuah ikatan. Aku lakukan di sana dengan selebrasi cinta. Waktu kita merayakan pesta cinta di hadapan Tuhan, di depan musuh, maka itu satu senjata yang sebenarnya hampir sama dengan mengangkat perjanjian darah. Kenapa? Karena iblis gak pernah punya cinta. Itu satu-satunya, bukan satu-satunya lah, itu salah satu yang paling dia takuti dan bikin dia sangat dendam sama ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain seperti kita. Kenapa? Karena Yesus mati buat kita, tapi Yesus gak pernah mati buat dia. Dan karena itu mujizat pertama adalah air menjadi anggur. Dan itu akan jadi salah satu senjata kita tanggal 7 Juni. Tapi ada 3 hal, yaitu minyak, anggur, dan samudra yang kemarin saya lihat dan saya tanya, Tuhan ini apa? Yang pertama itu berkat. Yang kedua adalah sesuatu yang kekuatan yang Tuhan sebenarnya mau kita angkat. Tapi dengan setiap perjanjian kita minta dia merekayasa. Yang ketiga adalah sekali lagi sebuah berkat dan pintu kesempatan yang dia bukakan. Boleh next? Oke. Saya bacain aja ya saudara ya. Yang pertama minyak. 1 Samuel 16 ayat 13 sampai 14. Samuel mengambil tabung
tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Lalu ayat selanjutnya setelah Daud diurapi dengan minyak, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat dan yang daripada Tuhan. Jadi seperti ketika Daud diurapi dengan minyak, terjadi perpindahan otoritas. Begitu dia diurapi dengan minyak, langsung roh yang tadinya ada pada Saul pindah ke Daud. Dan bahayanya karena Saul dalam kondisi yang sangat parah hari itu, sehingga roh jahatlah yang masuk menduduki tempatnya. Tapi Tuhan berkata 7 Juni, salah satunya Tuhan akan buat sebuah perpindahan otoritas. Saya nggak tahu bagaimana, tapi ada sesuatu yang akan dipindahkan kepada pasukan terdahsyat. Tapi saudara nggak bisa gini ya, oh saya mau dipindahin dari misalnya Kojos pindah ke saya gitu ya. Nggak berlaku kalau orang itu masih tetap punya perjanjian di hadapan Tuhan. Tapi kalau Kojos impartasi bisa saudara. Saya pernah dengar ada orang itu takut mengimpartasi karunia ke orang karena takut hilang karunianya atau berkurang lah kadarnya. Tadinya dia punya 70% jadi punya 40%. Tapi saya percaya Alkitab berkata semakin banyak memberi kita akan semakin banyak menerima. Jadi hukum Alkitab adalah semakin kita memberi disitulah kelimpahan datang. Amin. Tapi saudara, ini perpindahan otoritas dari mana? Dari orang-orang fasik. Dari orang-orang yang sudah tidak bisa lagi ditunggu Tuhan. Karena waktunya sudah sangat singkat. Dan percayalah kalau kita angkat perjanjian everlasting, kita yang tadinya nggak berskill, saudara ya. Kita yang merasa nggak bisa apa-apa, Tuhan bisa rekayasa kok. Bukankah Tuhan yang pakai Petrus, orang-orang yang di bawah yang sama sekali nggak dilihat orang, tapi Tuhan pakai untuk membodohi dunia. Dan itu salah satu yang Tuhan akan buat. Tapi yang kedua, boleh next. 1 Samuel 16 ayat 17 berkata, setelah itu jadi beberapa ayat setelah itu masih di pasal yang sama. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang main kecapi dengan baik dan bawalah ia kepadaku. Itu juga hari pintu kesempatan dibuka oleh Tuhan. Hari itu langsung nggak tunggu lama. Beberapa ayat setelah itu langsung Saul berkata, cari orang yang main kecapi. Dan siapa orang yang baru diurapi? Tapi saudara tahulah saya nggak ulangi ya saudara apa yang dilalui Daud setelah itu. Proses demi proses, hampir dibunuh mati dan lain sebagainya. Dikejar-kejar, pura-pura kayak orang gila dan lain sebagainya. Dan Tuhan berkata biar bagaimanapun, pintu kesempatan akan dibuka. Tapi beberapa orang akan lewati prosesnya. Tapi proses itu akan membawa saudara terima perluasan batas. Mungkin setelah 7 Juni hadiah dari Tuhan gitu ya saudara, salah satunya. Tiba-tiba saudara dinaikkan pangkat di kerjaan saudara. Nah dalam penaikan pangkat itu saudara melalui sesuatu yang gak enak. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh jalan dengan setiap kunci yang Tuhan berikan di tanggal 7 Juni dan sebelum-sebelumnya setiap lapisan, maka Tuhan perluas batasmu. Karena saya lihat hari-hari ini ada sebuah pintu percepatan yang sangat banyak yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Next. Dan nanti juga kita diurapi dengan minyak ya saudara. Anggur. Anggur bicara apa? Yang pertama, yang tadi itu pesta cinta di hadapan musuh. Maka ketika Ester menjamu raja, hari itulah dia meminta pembelaan atas Haman. Mujizat yang pertama juga ada di perkawinan. Tapi yang kedua saudara, boleh next langsung. Oke, yang tadi pesta cinta di hadapan Tuhan ya. Jadi mari angkat setiap panggilan dengan berbagai, saudara lihat gambarnya ya. Dengan berbagai metode, berbagai gaya yang berbeda. Ini kan anggur saudara ya, wine. Sama-sama anggur, sama-sama wine. Tapi warnanya berbeda-beda. Ya samalah, saudara dan saya akan angkat anggur. Tapi bentuknya berbeda-beda.
Tapi mari angkat itu dengan cinta. Mungkin saudara narinya dengan penuh ekspresi. Itu cuma satu cara saudara mau bilang, Tuhan, aku ini bukan penari, sebenarnya aku malu. Apalagi tadi gini, ada Pilar kan narinya gini-gini ya saudara ya. Gini-gini ya saudara ya. Sudahlah saudara ya, gak ada malu-malu hari itu saudara ya. Udah, ini ekspresi cintaku di hadapan Tuhan ya, begini-begini. Karena itu adalah bagian kita berpesta menyatakan cinta di hadapan musuh. Seperti Daud berkata, engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Dan kita akan lihat musuh tiba-tiba kecelek. Kenapa sekali lagi aku ditahan dan gak bisa muncul? Karena ada pesta cinta pasukan terdahsyatnya. Yang kedua saudara ya, Yohanes ada anggur bicara apa? Cinta yang mendesak Tuhan bertindak. Yohanes 2 ayat 4-6. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dilakukan kepadamu, buatlah itu. Hari itu belum waktunya Yesus melakukan mujizat. Tapi ibunya hari itu ketika dia jadi manusia, Maria ibunya tahu dia punya sesuatu yang orang lain gak bisa buat. Dan dia cuma ngode ke Yesus, Yesus kehabisan anggur. Ibu, kamu mau apa? Belum waktunya. Kalau di versi TPT lebih bagus lagi. Yesus tuh bilang begini. Yesus menjawab, kekasihku, kamu tidak mengerti kalau aku melakukan ini sekarang, kalau aku melakukan mujizat ini sekarang, itu gak akan merubah apapun buat kamu, tapi itu akan merubah segalanya buat aku. Kamu gak tahu kalau aku lakukan sekarang, sebentar lagi orang-orang akan pay attention, orang-orang akan memperhatikan, dan jalur penyalipan akan dimulai lebih cepat. Kamu tidak tahu itu merubah banyak hal dalam hidupku. Tapi hari itu Maria ibu Yesus gak mau dengar. Dia cuma bilang kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Jadi Yesus ini dalam tanda kutip dipaksa oleh ibunya di dunia. Padahal dia ini anak Allah loh, anak Allah. Tapi dia membiarkan dirinya dipaksa oleh ibunya di dunia. Tanggal 7 Juni siapa sih kita di hadapan Tuhan? Orang-orang yang gak pernah ada 1% pun kebaikan yang bisa diangkat di hadapan Tuhan. Tapi karena perjanjian yang tadi sudah dijelaskan berkali-kali. Perjanjian, apa saudara? Perjanjian. Karena perjanjian yang kita angkat di hadapan Tuhan. Bisa membiarkan Yesus berkata, baiklah aku lakukan. Aku tahan sekali lagi. Karena aku mendengar setiap cinta, lagu, penyembahan, dan doa. Amin. Ada 2 Maria yang mendesak Tuhan saudara. Jadi kalau nama saudara Maria, mungkin saudara punya kans mendesak Tuhan ya. Tapi saudara punya keintiman ya saudara ya. Yang kedua next, Maria Magdalena. Saudara tahulah ceritanya bagaimana dia membuat Yesus merubah hukum dan waktu. Belum waktunya dia menampakkan diri kepada manusia setelah dia bangkit. Belum waktunya, sama yang pertama kali mujizat itu terjadi. Belum waktunya. Tapi hari itu Maria Magdalena mendesak dengan cara apa? Nunggu di depan kubur. Nunggu aja terus gak peduli. Nangis minta ketemu Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan dalam tanda kutip harus datang menemui Maria. Dan inilah perjanjian anggur, tapi juga sesuatu yang Tuhan tunggu untuk kita angkat. Kenapa? Istilahnya Tuhan itu gini, ayolah berikan aku cinta yang merubah semesta. Aku pengen tahan waktu dan masanya karena kamu. Aku pengen tahan, aku pengen lakukan yang terbaik buat kamu. Tapi ayolah, istilah apanya ya saudara ya, paksaku dengan cintamu. Paksaku dengan ekspresimu, paksaku dengan caramu menyembah, mau kayak apapun modelnya, gerakannya. Biar setiap kali kita angkat itu membuat Tuhan berkata, please aku didesak, jadi aku harus tahan dan aku harus lakukan.
Next. Oke. Ini terakhir ya saudara ya. Cepat ya, waktunya udah molor kita. Samudra. Awalnya Tuhan itu bilang gini, aku mau kasih kelimpahan. Ternyata ada ayatnya saudara ya. Tuhan berkata, aku mau kasih kelimpahan demi kelimpahan. Hari-hari ini saya ditemui beberapa orang yang tiba-tiba mereka dikasih kelimpahan. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba dapat order sangat banyak. Dan buat saya gak kebetulan karena ini sebuah masa. Lukas 5 ayat 4, itu langsung terjemahannya saja. Sebenarnya hampir mirip, hanya perbedaan satu kata dengan bahasa terjemahan Indonesia. Lukas 5 ayat 4. Ketika ia selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, sekarang pergi ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dan saudara tahu ceritanya setelah itu mereka tangkap jauh lebih banyak sampai jalannya terkoyak, sampai mereka nggak sanggup lagi. Padahal ikan yang ada yang seharusnya mereka bisa tangkap lebih banyak. Tapi jala mereka sampai koyak, mereka sampai nggak sanggup. Itulah kelimpahan, itulah jiwa-jiwa. Itu bicara semua, baik itu kesempatan, skill, kemampuan, hikmat, pengertian, cinta, apapun yang Tuhan mau sediakan buat kita. Yang Tuhan berikan sebagai jatah kita. Dan hari itu di depan samudra, kita kan akan ada di depan samudra ya saudara ya. Kita akan ambil ini. Kita akan berkata, Tuhan kami ambil berkat ke tempat yang lebih dalam. Karena kami ada di samudra dan Tuhan atas samudra sudah menunggu kita hari itu. Tapi kami ambil berkat itu. Dan semua yang jadi bagian di tempat yang lebih dalam. Biar itu kami terima utuh tanpa satu pun tercecer. Dan sekali lagi Tuhan menantikan 7 Juni masa penentuan. Sekali lagi penentuan. Masa raja-raja berperang. Masa ada sebuah pengurapan baru. Ada cinta yang dinaikkan yang merubah semesta. Tapi juga masa di mana samudra akan memberikan kelimpahan dalam hidup kita. Amin. Ada 3 hal yang menopang kelangsungan kehidupan di bawah semesta ini. Perjanjian, absolute power, kekuatan kuasa Tuhan. Yang ketiga adalah spiritual law in the universe. Hukum-hukum, asas-asas, prinsip-prinsip kebenaran yang menjadi fondasi dari kehidupan di bawah semesta ini. Tanggal 7 Juni kalau boleh dirangkum, ada 7 cawan negatif karena murka Allah. Ada 7 meterai negatif. Ada sangkakala negatif dari murka hati Tuhan. Yang mau diturunkan karena kemarahan dari hati Tuhan. Dan 7 Juni oleh anugerah Tuhan dan cinta, biarlah itu diubah menjadi 7 guru, 7 perjanjian dan 7 meterai baru. Kita mesti belajar cara kerja dari semua hukum-hukum dan 3 hal yang kita sebutkan, yang tadi saya sebutkan. Mari kita belajar apa yang ada di hati Tuhan dari Zakaria 1 ayat 13 sampai 15. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Serukanlah hal ini. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman dan tenang-tenang saja. Sementara aku murka, kata Tuhan, itu telah membantu menimbulkan kejahatan. Jadi kenapa lempengan-lempengan bumi bergerak, itu digerakkan dari hati Tuhan karena Dia murka.
Dan demikianlah firman Tuhan, ini yang ada di hati Tuhan. Aku kembali kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan di sana. Ini adalah tempat di mana Tuhan jatuh cinta dengan Abraham, Daud, sampai pada satu kondisi yang membuat hatinya cuma ingin murka aja. Dan firman ini keluar. Rumahku akan didirikan pula di sana. Tuhan punya kerinduan waktu firman ini keluar. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tetapi tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Inilah yang membuat kita para pemimpin sering teriak, bobot, bobot, naikkan bobot. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan memilih Yerusalem pula. 3 hal terangkum di ayat ini. Yang pertama, perjanjian memegang segalanya. Perjanjian yang Tuhan buat dengan Nuh membuat hari ini bagaimanapun dosa manusia yang udah too much di hadapan Tuhan, dia tidak bisa menurunkan air bah karena perjanjian yang pernah dibuat dengan Nuh. Yang kedua, bagaimana buat orang-orang yang penuh dengan error, ada kekuatan kuasa Tuhan, absolute power. Contohnya anak bungsu. Sekalipun anak ini sangat durhaka, sangat kurang ajar, waktu dia kembali, jubahnya yang baru diberikan, sepatunya diberikan, bahkan cincin otoritas tetap diberikan. Sebab dia punya yang namanya absolute power. Tetapi hal yang ketiga, ketika Tuhan berkata tali pengukur akan direntangkan pula di atas Yerusalem. Hukum-hukum, prinsip-prinsip kebenaran tetap berjalan dan berlaku. Kita ini harus menenangkan hati Tuhan, supaya murkanya tidak bangkit. Itu salah satu cara kerjanya. Sedikit saja aku murka, maka lempengan-lempengan bumi akan bergerak. Makin aku murka, lempengan-lempengan bumi bergerak makin cepat. Matahari memanas. Dan inilah yang membuat sun tiba-tiba terbangun. Manusia gak bisa bangun itu. Tapi waktu Tuhan murka tiba-tiba pops up, manusia bisa bangun itu. Kenapa? Karena tidak ada yang menenangkan hati Tuhan. Hal apa yang bisa menenangkan hati Tuhan? Anggur cinta. Tuhan itu personal. Di Kisah Rasul ditulis dengan sangat jelas. Oleh karena satu orang, aku membuat kehidupan di seluruh muka bumi ini. Oleh karena itu dia panggil Abraham. Oleh karena satu orang, aku membuat perjanjian blessing untuk semua umat manusia di muka bumi. Oleh karena satu orang yang aku panggil anggur manisku. Oleh karena satu orang yang ku panggil matahariku. Maka perjanjian Daniel 12 ayat 1 kuserahkan kepadamu. Oleh karena satu orang. Oleh karena satu Daud perjanjian diturunkan. Apa yang membuat Tuhan bisa ditenangkan? Cinta. Satu hari saya lagi jaga Miel. Miel di rumah saya bawa, dia suka sekali nyedokin sendok ke tempat makanan ikan, terus dia kasih makanan ikan. Dan ikan akan datang banyak sekali makan dari makanan dia dan dia akan tertawa. Dan saya senang main itu sama Miel. Dan Tuhan bilang gini, kayak kamu Ruth. Kamu senang banget sekarang bangun pasukan memberi makan semua ikan-ikan.
Tapi namamu Rut artinya intim, menemani, dan persahabatan. Tuhan ngomong sama saya sampai 7 kali. Dulu cukup bangun tidur, Tuhan bilang gini, pelajari deception. Jam 4 pagi saya akan belajar. Kemarin Tuhan bilang gini sama saya, waktu saya lagi kasih makan. Ruth, cinta membuat hidupmu abadi. Saya kayak orang gak kasih perhatian. Boleh tolong kata perhatian dikeluarkan, saya gak kasih perhatian. Tuhan bilang gini, Ruth, cinta membuat hidupmu abadi. Engkau tidak perlu mengingat begitu banyak ayat untuk khotbah. Cinta akan mengalirkan firman itu kepada umat manusia. Cinta membuat hidupmu abadi. Saya baru ngeh yang ke-7 kali, dan waktu saya ngeh Tuhan sudah pergi. Teknologi oke. Tetapi menanamkan chip ke manusia itu too much. Human go too far. Bangsa-bangsa gone too far and too much. Dalam bahasa Inggris dibilang seperti ini. Aku Tuhan Allah yang ingin ditentramkan hatinya. Dan aku Tuhan Allah yang juga menenteramkan hatimu. Karena itu aku menurunkan perjanjian. Dan dikatakan seperti ini. I feel very possessive of them. I feel very possessive of you because of love. Tetapi sepenuhnya aku menjadi marah kepada bangsa-bangsa karena mereka gone too far and too much. Penyimpangan, iniquity, human error itu bisa dimengerti. Tetapi peniadaan gender itu gone too far. Pengesahan hukum kawin sejenis gone too far. Pemasangan chip pada manusia itu gone too far. Dan itulah yang menimbulkan murka di hati Tuhan. Tuhan ingin ditenangkan dengan cinta. Cinta punya rasa. Rasa yang tidak sanggup ditahan manusia adalah rasa sakit. Dan lewat hal inilah sangkakala kelima, roh yang diturunkan lewat sangkakala kelima bekerja. Bagaimana caranya? Ketika 2 orang saling menyintai, akan ada satu titik di mana yang paling diingini oleh seseorang, itulah hal yang terlalu impoten, bahkan hal yang tidak mungkin bisa diberikan oleh pasangannya. Ibu dengan anak, suami dengan istri, di antara kedua persahabatan, hal yang paling sangat diingini oleh seseorang, biasanya hal yang paling sangat tidak bisa diberikan oleh seseorang yang lain di saat mereka saling menyintai. Buat contohnya, saya dengan suami saya. Hal yang paling saya ingini adalah rasa. Tapi rasa adalah hal yang paling tidak mungkin bisa diberikan oleh dia. Dan 20 tahun saya menikah, dia berikan saya komitmen. Dan butuh 20 tahun untuk saya menyadari itu sangat berharga. Dan itu titik di mana kami sulit jalan bareng. Kenapa? Karena hal yang paling dirindukan Ferry, hal yang paling tidak mungkin saya berikan, terlalu impoten. Hal yang paling diingini oleh anak perempuan saya adalah saya menjadi ibu rumah tangga. Dan itu titik tercacat dari hidup saya. Itu yang menimbulkan jarak. Itu yang menimbulkan kesakitan. Dan sangkakala kelima bermain di titik di jiwa manusia yang semua orang punya. Perhatikan, ketika 2 orang saling menyintai, mereka akan diperhadapkan pada titik sangat diingini oleh seseorang yang paling impoten untuk bisa diberikan oleh yang satunya. Dan sangkakala kelima, pada waktu bintang itu jatuh,
diberikan kunci lubang maut. Dan waktu dia buka, kegelapan timbul karena asap yang keluar. Dan kalajengking yang menyebabkan kesakitan mulai bermain, menyuntikkan racun di hati manusia. Dan titik pencapaian pekerjaan roh ini adalah seperti di Hitler. Bisa paham? Dan disitulah roh kesakitan ini bermain-main. Kita punya tema rule the world. Hal yang kedua bicara soal absolute power, kekuatan, kuasa Allah kita, Bapa kita punya kuasa yang absolut. Yes. Makanya waktu anaknya balik, cincinnya balik dibalikin, jubahnya diberikan yang baru, sepatu yang baru. Tapi tidak pernah ada kisah anak bungsu rule the world. Karena itu ada hal yang ketiga, yaitu principle. The spiritual law of the universe, in the universe. Hukum-hukum itu berjalan karena itu di tengah bangsa Cina, mereka ateis, mereka menjadi negara yang paling kaya karena mereka pegang yang ketiga, prinsipal dari Alkitab. Mereka pegang hukum-hukum ekonomi yang tertulis di Alkitab dan mereka berkata, naikkan bobotmu, kerja keras, tidak ada bobot, tidak usah hidup. Dan mereka membuktikan hari ini menjadi negara yang sangat powerful setelah sekian lama. Itu tidak terjadi pops up begitu saja. Korea adalah negara yang pops up, tiba-tiba muncul jadi negara terkaya nomor 3, sempet dan tenggelam lagi. Kenapa? Karena itu pops up. Begitu dia ngambil yang kedua, waktu negara ini nyembah Tuhan, tiba-tiba dia dinaikkan derajatnya sama Tuhan. Tapi mereka tidak pegang prinsip yang ketiga seperti Cina, makanya mereka turun lagi dengan segera. Dan saya rasa kita tidak mau seperti itu. Tetapi Daud dan Yusuf adalah orang-orang yang dengan nyata, terutama buat saya yang dapat atensi saya sangat banyak adalah Daud. Karena demikian perkataan dari mulutnya di 1 Tawari 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu ya Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, absolute power. Dalam tanganmu lah kekuatan, kejayaan, your absolute power. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya dalam perjanjian. Dan 1 Tawari 29 ayat 28 menyatakan, matilah Daud pada waktunya dan lanjut umurnya, sebab sudah lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Apa yang ada di dalam Daud terdisplay dalam hidup Salomo. Orang yang ngerti debar jantung hati Tuhan. Tuhan bilang gini, Ruth, memang murid-murid duduk semeja dengan aku. Dan memang enak gak keinjek-injek kaki mereka waktu di bawah. Tapi yang menenangkan hatiku adalah perempuan yang mencium kakiku. Sehingga di tengah semua gundah gulanaku menghadapi hari itu, yang di kaki menenangkan hatiku. Dan kamu seperti Amerika pergi dan pergi dan pergi memberi makan ikan-ikan itu. Bukan gak boleh, tapi namamu Ruth. Dan Ruth itu ternyata bukan woman companion. Artinya Ruth, tulis jelas di Ibrani, intim, menemani, dan persahabatan. Dan waktu saya dengar itu, cinta membuat hidupmu abadi. Kembali ke tempatmu. Dan itu akan menenangkanku. Itu akan menenangkanku. Salomo menulis seperti ini.
Akhir lebih baik daripada permulaan. Anak bungsu mendapat permulaan, cincin, sepatu, jubah baru. Dia bisa datang lagi di rumah bapaknya dengan confident. Tapi akhir dari segalanya itu lebih baik. Karena itu pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Sebab di rumah duka lah orang akan belajar segala sesuatu sampai ke pusat hatinya. Di pesta orang gak belajar apa-apa. Tapi waktu seseorang meninggal, kita akan belajar banyak hal dari orang yang meninggal itu. Menjangkau jiwa penting, Ruth. Tetapi menjangkau hati manusia juga penting. Sebab gelombang teknologi dan gelombang apa yang dikerjakan oleh the fashionable God of darkness itu membuat manusia makin soulless and heartless. Makin gak punya jiwa, makin dingin, makin gak punya hati. Ruth menjangkau hati juga sepenting menjangkau jiwa mereka. Karena itu akan membawa mereka pada pengenalan akan Tuhan. Dan perlu adanya pertemuan batin dengan Tuhan dari seluruh pasukan. Dan hanya cintalah yang akan melakukan itu. Sebab pertemuan batinlah yang akan membuat mereka tidak cepat meninggalkan Tuhan setelah mereka menerima Tuhan. 5.000 orang karena pengurapan terima Tuhan. Tapi pertemuan batinlah yang akan membuat mereka tidak cepat meninggalkan Tuhan. Yang terakhir. Ini ayat yang sering kita baca. Taruhlah aku seperti materai di hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sangkakalanya pekerja, penuai. Sangkakala penuai bicara soal bintang itu bernama Absintus. Sepertiga dari semua air menjadi pahit. Air yang banyak, ya, jadi ini api nih, api cintamu. Kalau kamu punya cinta ya, dicelup ke laut, begitu naik dia gak mati, dia tetap keluar apinya. Itulah cinta. Cinta nyalanya adalah nyala api. Dan air yang banyak, air pahit tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai pahit tidak dapat memadamkan cinta. Love lead us back. Love lead us back. Boleh saya minta kita sebentar. Saudara, saya mengulang sedikit beberapa hal, saudara ya. Saya berharap supaya kita mengerti. Dengarkan saya baik-baik. Tanggal 7 kita tidak memberi pertunjukan. Tanggal 7 kita tidak memberi kegiatan. Tanggal 7 kita tidak memberi tugas. Suara. Itu baik, nak. Dan itu mengisi cawan. Tapi seperti yang tadi dinyatakan oleh Ibu Ruth dengan bahasa saya, yang mengisi cawan sangat kuat. Kalau tanggal 7 kita bisa memberi hati. Kalau tanggal 7 kita bisa memberi hidup. Kalau tanggal 7 kita bisa memberi pengertian, kesepakatan, iman. Itu berbeda dari kegiatan. Itu berbeda dari suara. Karena itu semua harus dari dalam. Dari roh dan dari jiwa yang menyatu. Selama 1 minggu ini saya sengaja memang saya pergi ke Sanggata, dan itu saudara dari Samarinda, saudara perjalanan lumayan lah 5 jaman. Kemudian
Sampai ke Jakarta, malamnya langsung berangkat ke Masohi, itu 12 jam. Saudara, sepanjang jalan, saya ini cuma, itu juga pulang dari Pakistan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, aku ini akan memberikan hidupku. Semua orang yang bisa membuat aku itu berdebat, tertawa, sudah tidak ada. Saya sangat bangga dengan saudara. Saya sangat mencintai saudara. Dan saya tahu saudara menyintai saya. Miel membuat saya, Elion membuat saya selalu tersenyum. Tapi itu berbeda dengan yang namanya saudara, teman seperjuangan, tudung, atau seseorang yang punya ikatan jiwa yang menggendong sama-sama Indonesia. Saya tahu saudara bersama-sama saya menggendong Indonesia, dan sampai kapanpun saya akan bersama-sama dengan saudara. Hari ini saya tahu ada banyak di antara kita pahlawan-pahlawan yang sama seperti saya. Saudara, engkau melakukan sangat banyak. Engkau sangat hebat. Kewajiban, perintah, semua engkau lakukan. Tapi coba jujur, apakah engkau masih punya perasaan? Ataukah semuanya flat dan tidak berdenyut? Sebenarnya saya kalau di sebelah Ibu Ruth tuh sekarang udah gak kuat, saudara. Gak kuatnya bukan apa-apa, karena sebenarnya dia salah satu orang yang paling saya harapkan mengerti dan menyintai saya dan membuat hati saya tetap berdenyut. Tapi hati dia saat ini, sekarang, hari-hari ini, saya berharap besok saya menemukan yang berbeda, sedingin batu es. Jadi kalau di sebelah dia, bukannya lebih berdenyut, saudara. Kalau tidak cepat-cepat pergi, saya jadi batu es, saudara. Awet saya, tahan 1000 tahun mengembalakan Mahanaim. Karena mengembalakan Mahanaim dengan kebekuan. Nah, saudara ya, saya di freezer kalau sama Ibu Ruth hari-hari ini. Dia akan datang ke saya ini. Ya Bu, masuk mobil, saya belum ngomong. Dia akan bilang, ya Bu, siap terima perintah. Butuh apa Bu? Adalah kalau bisa cepat turun mobil. Saudara, masih lebih berdenyut sopir saya. Saudara, Pak Steve masih lebih berdenyut daripada Ibu Ruth hari-hari ini. Dan saya mau berkata, jangan sampai pahlawan-pahlawan di tempat ini. Kadang-kadang saya takut dekat Leo, karena saya tahu juga dia sedang mencoba. Kalau Leo lain, ini istilah saya ya. Mungkin kalau saudara makin hari, saudara akan makin kenal saya, saudara akan makin tahu istilah-istilah saya. Kalau Leo, dia hari ini punya tembok setebal, saudara, tembok Cina, karena dia pulang dari Cina. Dan saudara, itu 7 lapis. Masalahnya tembok di Cina cuma 1 lapis, temboknya Leo 7 lapis, saudara ya. Dan penuh perangkap. Jadi kalau saudara salah masuk, kena perangkap, saudara. Ya tapi itulah, saudara. Hari-hari ini para pahlawan saya. Saya bersyukur Joshua pulang dari Brasil sedikit mencair. Kalau dulu saya sangat tidak berani di dekat dia. Sampai saya ini mamahnya loh ya. Saudara, di badan saya berani dekat dia, di roh saya gak berani dekat dia. Saudara mau tahu kenyataannya di jiwa sebelum dia pulang dari Brasil. Saudara, dia punya pagar 7 lapis dengan tombak dan pedang seluruhnya. Iblis takut, manusia takut, istri takut, saya juga takut, anak aja takut, saudara. Saudara, sampai Miel itu kadang-kadang ngomong begini sama saya, "Shh, ada papa."
Jadi dia tahu saudara, ya, ada apa-apa. Saudara. Saudara, dan semua orang itu jangan berpikir saudara tidak. Kita satu sama lain akan tahu. Dan itu keadaan Mahanaim. Saudara, ada sangat banyak Mahanaim yang punya tembok, menempuh jalan tanpa perasaan. Saudara, hati sedingin es. Saudara, kita sudah tidak bisa percaya satu sama lain. Kita sudah tidak bisa bahkan saudara untuk punya kedekatan satu dengan yang lain. Sebisa mungkin kita berjarak supaya tidak usah saling menyakiti. Saudara, pada waktu Pak Paul meninggal dan Catherine sibuk berkata begini, Bu, saya rasa ibu perlu teman di rumah. Pilih seorang teman yang menemani ibu di rumah. Mungkin Burut, Cherry, siapapun. Saudara, saya bilang enggak, saya biasa sendiri. Tahu saudara, dalam hati saya ngomong apa? Gue bisa mati capek kalau ada orang di rumah saya. Saya bisa mati, saya bilang begitu, kalau ada orang di rumah saya. Why? Saya sangat berjarak dengan siapapun hari-hari ini. Tapi cawan yang kita letakkan sebenarnya bukan itu. Bukan tugas, bukan deklarasi. Bukan saudara ya cuma sekedar teriakan, walaupun semua itu ada. Ada hitungannya. Bisakah kita meletakkan hati? Bisakah kita meletakkan cinta? Bisakah sekali lagi kita meruntuhkan setiap tembok? Bisakah sekali lagi kita memegang tangan saudara kita dengan pengertian dan percaya? Bisakah kita menggendong bahkan tanpa saudara ketakutan dilukai? Bisakah kita menghadapi sekali lagi atau 1000 kali lagi kalau saudara kita jatuh dan kita akan tetap gendong? Kalau saudara kita mencakar dan kita akan senyum dan berkata, goresan baru loh, keren. Bisakah kita kalau melihat saudara kita, saudara bahkan mungkin merugikan, memalukan, kita menutupinya? Dan cawan itulah yang akan punya bobot berbeda buat tanggal 7 Juni. Saya mau khotbah tentang bobot saudara sebenarnya, tapi mungkin nanti saya khotbah buat tanggal 7 Juni saja. Tapi saya pagi hari ini cuma mau berkata begini ya. Kita akan masuk nanti 7 guru. Ini hari-hari 2 hari ini, Senin dan Selasa, dan hari ini Minggu. Mari balik ke Tuhan. Mari balik ke Tuhan. Mari cuma berkata, aku menginginimu dan hatimu lebih lagi. Sekalipun aku harus luka, asalkan aku mendapat hatimu. Sekalipun aku akan capek mungkin 7 Juni dari malam semalaman, tapi aku mau kembali melakukan itu dengan seluruh passion. Seperti kesempatan berpacaran. Istilah saya cuma, yuk buat hati kita berdenyut. Buat hati kita berdenyut. Untuk apapun yang kita buat, lakukan dengan iman.
lakukan dengan cinta, lakukan dengan pengertian. Saya menerangkan karena tentara akan di awal. Saudara, lagu yang saya pilih, sejujurnya tentara lagunya semua saya yang pilih. Saudara, yang saya pilih itu selamanya sampai dalam kekekalan. Dan itu yang saya mau bawa. Saya pengen pada waktu kita nyanyi, semua kita nyanyi. Biar itu menjadi suatu suara bersautan antara kita dengan Tuhan. Dan itu adalah cerita kita berkata selamanya Tuhan. Bahkan saat aku begitu beku, saat aku menggila, saat aku begitu kotor, saat aku begitu memalukan Engkau, selamanya ikat dalam kegagalan, ikat dalam destiny. Sampai tidak ada yang bisa menghentikan dan memotong destiny. Dan lagu yang kedua adalah lagu yang waktu itu Tuhan bilang, "Nak, ini masa pengenapan. Ini masa pasukan terdahsyat. Masa anak-anak Tuhan dinyatakan." Saudara, itu lagunya masa Daud dan Salomo, saudara ya. Tapi kata-katanya dirubah sedikit. Saya berharap saudara semua nyanyi dengan sangat keras. Sangat keras. Dan ada lagu terakhir. Lagu terakhir saya ini dengar dari Tuhan juga. Tapi saya bukan dengar Yesus yang nyanyi. Saya dengar malaikat. Dan malaikat itu berkata, kita akan selalu bersama. Kita akan selalu bersama. Malaikat berkata, aku akan bantu kamu. Tapi kalian juga harus menetapkan hati. Untuk kita akan selalu bersama. Lagu itu muncul setelah saya pulang nonton Covenant. Saudara, kalau sudah tahu Covenant itu adalah perjanjian Navy SEAL. Saudara, no one left behind. Saudara, bahkan sampai mayatnya harus digotong bawa pulang. Kalau ada satu yang tertinggal, 10 orang akan diutus mengambil. Walaupun yang 10 mungkin 5 mati. Karena mereka Navy SEAL punya perjanjian no one left behind. Saudara, di Covenant itu sudah pingsan, otaknya ini pecah sebagian, sudah koma. Dia bawa saudara kereta dan dia gendong. Dan waktu itu Tuhan bilang, nah, seberapapun engkau melihat saudaramu menjengkelkan, menyebalkan. Nih, saya gak mau pakai yang lain lah. Saya pakai contoh Burut aja. Karena kalau sama Burut ya dia mau sakit hati terserah lah gitu. Sudah. Nanti saya gamparin lagi supaya waras. Saudara, saya tuh sampai pada waktu dari Pakistan, saya tuh pulang, saya cuma pengen makan sup bener. Saudara, di sana tuh makanan gak ada yang bisa saya makan sejujurnya ya. Walaupun saya tetap makan lah, saya pasti makan. Tapi itu gak masuk di selera saya. Saudara, saya cuma bilang gini, saya minta sup. Dan saya minta sop. Saya cuma minta itu, saudara. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Dia kasih sup butek. Dan saya tuh gak bisa sebenarnya makan sup butek. Dan lebih mengerikan lagi, dia kasih sop. Saudara, sopnya itu bau. Hari itu ya saya bilang gini, Tuhan, kenapa sih anak-anakku itu error, bego, dan gak tahu dirinya itu pol. Ini dari hati saya ya, maaf saudara. Saya bilang gini, apa sih yang gak aku kasih untuk Ruth? Tapi untuk menyediakan yang aku suka aja. Aku ini cuma pengen makan supaya hatiku ini tenang. Saya ini memang pelariannya makan, saudara. Sejujurnya, saya kalau marah mau nerekam orang, saya cuma butuh makan untuk menenangkan saya. Dan itu pun dia gak kasih. Sejujurnya ya, hari itu saya pengen lempar tuh makanan di mukanya. Sungguh-sungguh. Saya pengen gini, Tuhan, gua gak kuat sungguh lihat anak itu.
Tapi lagu ini justru muncul di saat seperti itu. Lagu itu berkata, kita akan selalu bersama sampai dalam kekekalan. Dan Tuhan bilang, janji Nevi Silna, kamu akan gendong setiap anakmu. Kamu akan doakan, ampuni. Kamu akan berdiri buat dia, kamu akan suapi dia sampai dalam kekekalan. Dan hari ini saya berdoa, nanti saudara berdiri nyanyikan lagu ini dengan pegang saudaramu kiri dan kanan. Saya pengen sebenarnya pas waktu kita akan selalu bersama dalam sikap tentara, tapi seperti apa ya, seperti bersaudara kiri kanan tidak terputuskan. Dan sembari nyanyi, sembari berkata, aku tahu kekuatanku tidak seberapa, tolongi aku. Tapi seberapa pun engkau jatuh, mengecewakan, menyakitkan, aku akan tetap memeluk, menggendongmu. Karena tidak akan kubiarkan 1 juta, 1 miliar, bahkan tidak akan kubiarkan 1000 pun para bintang itu jatuh. Tapi kita akan bersama-sama, no one life behind. Sampai kalau bisa 7 miliar jiwa diselamatkan. Saya berdoa saudara nyanyi, dan nanti deklarasi saya juga tidak akan cepat-cepat, tidak akan. Saya cuma, saudara nggak usah ngikutin, saudara cuma ikut baca. Dan saya mau buat tentara, buat nanti juga panggilan yang lain. Hari ini kita mau isi cawan. Hari ini kita mau isi cawan. Oke, dengan apa? Hati, pengertian, iman, dan cinta. Silakan Ibu Ruth. Mari angkat semua mereka yang mengkorupsi bumi. Semua pembinasa keji, Samael, Belial, Momon, semua tongkat mereka supaya kami jadi bangsa-bangsa yang kudus. Para batu besar dengan dikabarnya kami Dunia ini dengan rohmu, supaya terus bangsa-bangsa dengan rohmu. Bangsa-bangsa dengan rohmu. Roh Kudus, bangsa-bangsa dengan rohmu.
Rame dengan roh, rame dengan kecurangan.
bangsa-bangsa. Akan ada kesembuhan yang terus melanda bangsa-bangsa. Akan ada kehidupan ilahi yang terus bergerak. Meradiasi tak terhentikan. Living water flows to us again. Shower down, shower down. Let your holy presence fill this place. How we need Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Bukankah ini tahun Tuhan berkata, ada upah dan hukuman. Upah akan turun atas kepala kami, atas mereka yang ada meterai darah Yesus. Doa saudara, mari doa. Siap kota, siap bangsa yang ada jejak Tuhan, jejak kami. Turun upah, upah keselamatan, upah rawatan. Dan hukuman akan mengejar mereka yang mengkorap dunia. Hukuman mengenai antikris, elit global, mereka yang bermain menganggap diri mereka Allah. Mereka yang tidak memberikan dirinya menjadi hamba dari Kristus Yesus Tuhan. Hari ini upah turun atas setiap kami dan bangsa-bangsa. Dan hukuman atas mereka yang menjadi musuh Tuhan. Tiaralah maka ialah maka, baik musuh di roh, mereka yang sudah menjelma menjadi roh-roh dari akhir zaman.